2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam kelas daring di Zoom kita kali ini. Topik yang saya bawa hari ini adalah tentang bisnis model kanvas. Jadi nama lain bisnis model kanvas itu adalah 9 block. Kenapa disebut 9 blocks? Karena kotaknya ada 9. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya disebutnya 9 blocks. Bisnis model kanvas ini common banget orang pakai. Saya sebenarnya dengar pertama kali bisnis model kanvas itu sekitar 5-6 tahun yang lalu nih boomingnya ya. Tapi sampai hari ini teori ini, pendekatan ini masih sangat relevan, terutama untuk membedah sebuah bisnis ya. Jadi kalau hari ini teman-teman saya tahu beberapa sudah punya bisnis, ada yang bisnisnya online, ada yang bisnisnya offline gitu ya, ada yang bisnisnya di bidang ini itu, yang saya lihat banyak sekali di webinar kemarin. Nah, teman-teman bisa membedah bisnisnya teman-teman melalui pendekatan ini. Kira-kira bisnis saya itu menguntungkan nggak sih? Kira-kira segmen pasar apa sih yang mau saya masukin? Saya tuh kira-kira mau kasih value proposition-nya apa sih gitu ya. Partner saya siapa? Key activity saya apa? Supaya bisnis ini continue gitu. Bahkan yang lebih penting adalah nanti kita membedah dari mana kita bisa dapat sesuatu dan kira-kira struktur biayanya itu datangnya dari mana. Nah, ini berguna sekali bukan cuma untuk kalian yang ingin menjadi entrepreneur atau saat ini sudah menjadi Assalamualaikum. entrepreneur, gitu ya. Tapi juga berguna untuk teman-teman yang lain juga yang nanti mau coba menganalisis kalau ternyata di luar sana ada bisnis yang menurut kalian oke. Kemudian kalian coba bedah gitu ya lewat sebuah pendekatan 9 blocks ini untuk lihat kira-kira ini bisnisnya menariknya gimana gitu. Bisa kita lihat dari sini. Baik, kita masuk saja kepada bisnis model kanvas. Bicara yang pertama, saya balik ke sini ya. Bisnis model kanvas ini mulai dari kanan sini. Kita menentukan customer segmentasinya. Customer segmentasi ditentuin dulu nih di sini. Dari situ kita bisa tahu kita tuh mau ngincer siapa gitu ya. Jadi ada orang bilang bahwa kalau kamu mengincar semua orang maka sebetulnya kamu nggak melakukan segmentasi. Segmentasi itu apa sih? Nah, nanti kita sama-sama lihat ya. Nah, kita masuk di customer segmentasi. Segmentasi itu sebetulnya kita tuh seperti mengotak-ngotakkan customer kita atau kita mengklasterkan atau mengklasifikasi konsumen kita menjadi beberapa klaster, beberapa kotak gitu ya. Nah, mengkotak-kotakannya ini bisa disebut sebagai sebuah segmentasi dari sisi geografi gitu ya, berarti dari sisi wilayahnya, dari sisi demografi itu berarti usia, umur, pekerjaan gitu ya. Kita bisa mengklasifikasi konsumen tergantung itunya. Kalau geografi berarti kita bisa mengklasifikasi orang ini adanya di mana, di Kabupaten Bogor apa Kota Bogor, di Jawa Barat atau di Sumatera ya, di daerah Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian timur. Nah, sifatnya beda-beda karena budayanya beda-beda. Itulah segmentasi berdasarkan geografi. Kalau demografi itu berdasarkan umur, usia, pekerjaan ya. Pasti dong kalau misalnya umurnya beda ya, kemudian usianya beda, pendekatan kita juga beda, barangnya juga beda. Dan yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan psikologi ya. Berarti dari sisi psikologisnya nih, nanti kita bedah lebih lanjut dan juga dari sisi perilaku ya. Jadi perilakunya beda. Oke, dari sisi definisinya, apa sih segmentasi? Segmentasi itu adalah dasar untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan ya atau mensegmentasikan pasar konsumen berdasarkan dua hal. Satu dari karakteristiknya, kedua dari responnya. Jadi kita bisa mengklasifikasi konsumen itu tergantung satu karakteristik konsumennya seperti apa atau dari respon mereka terhadap apa yang kita tawarkan baik produk maupun jasa ya. Oke, ini tadi yang brief saya sampaikan di overview tentang segmentasi dari sisi geografik ya. Biasanya beberapa perusahaan besar itu membagi wilayah tuh. Misalnya kalau dia skalanya udah dunia, oh ya saya bagi ya usaha saya tuh menjadi segmentasinya untuk wilayah Asia, untuk wilayahnya Eropa. Ya, contoh aja paling simpel McDonald's lah ya. McDonald's di Indonesia disediain nasi gitu di beberapa negara, nggak usah jauh-jauh mungkin di Thailand kalau kalian mesen itu nggak ada McDonald's-nya nggak pakai nasi gitu. Nah itu salah satu dia menyesuaikan dari geografinya akhirnya strateginya jadi beda. Uh, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau dari demografi ini
biasanya disesuaikan dari sisi umur, dari sisi jenis kelamin, dari pendapatan, dari pendidikan, dari pekerjaan, itu masuk ke dalam demografi. Karena umur yang beda, pendekatan yang kita lakukan juga akan beda. Jenis kelamin yang beda, pendekatannya juga akan beda. Kalau perempuan sekarang pasti satu, pengen mutihin kulit, pengen nggak berkerut gitu mukanya gitu ya. Dan kalau laki-laki sekarang pengen rambutnya nggak botak kan gitu. Jadi berbagai macam jenis kelamin pengaruh juga terhadap, produk nanti yang akan ditawarkan. Kemudian pendapatan dan juga pendidikan, ini jelas banget sih. Pendapatannya makin tinggi, liburannya beda gitu ya, pendidikannya juga makin tinggi, kebutuhannya beda gitu. Mungkin kalau untuk yang lagi kuliah lebih banyak butuh webinar segala macam. Nah, jadi ngaruh banget di situ gitu ya. Oke, itu segmentasi berdasarkan demografi. Ada juga segmentasi berdasarkan psikologi ya. Biasanya ini, masuknya di kelas sosial gitu ya. Kelas sosial paling gampang ngelihatnya dari mall yang dia kunjungin gitu. Kalau di Bogor ini kalau kita ngomong kelas retail paling murah, pasti kita masuknya Robinson, Borobudur. Naik dikit masuknya Jogja, naik dikit masuknya Matahari, naik dikit masuknya mungkin kayak di Botani itu ada Citrus, lebih naik lagi dari Citrus di Bogor nggak ada gitu ya. Biasanya kalau di Jakarta dia ketemu lah sama Sentro kayak di Plaza Semanggi, kayak, Metro di Pondok Indah atau Sogo ya di Plaza Senayan. Nah, kelas sosial nentuin dari mall yang dia masukin juga gitu ya, dari mobilnya, dari lain sebagainya, atau dari karakteristik, personel gitu ya. Ada orang yang, secara psikologis, saya itu pengennya disebut cewek yang girly, jadi pengennya tuh penampilan segala sesuatunya girly banget lah ya, berbau-bau Barbie mungkin, atau dia lebih sukanya jadi cewek yang apa adanya gitu. Jadi kalau tahu ada grup band The Virgin itu kan ada ceweknya yang rada-rada tomboy ya. Nah mungkin kayak gitu, karakteristik yang mau ditampilkan kayak gitu ya. Nah gue kayak gini gitu. Bahkan ada beberapa perempuan yang di musik yang saya pikir rambutnya dibotakin, plontos, tatoan gitu. Itu tergantung juga psikologis yang dia mau. Termasuk juga dengan psikologis sih terkait juga dengan gaya hidup ya. Saya nyingkatnya jadi AIO, activities, interest, dan juga opinion ya. Dia aktivitasnya apa, ketertarikannya apa. Itulah segmentasi psikologis. Ini dia segmentasi, behavior atau perilaku gitu teman-teman. Kalau teman-teman suka ke toko Nike gitu ya, di Nike itu, di Indonesia, paling yang dia jual sepatu-sepatu lari, sepatu-sepatu training gitu ya. Ada juga golf gitu. Tapi kita susah nemuin, kalau kita hobinya rugby atau kita hobinya baseball gitu. Di Indonesia susah nemuinnya, paling ada basket. Sedangkan di Amerika, karena orang nggak terlalu suka bola, sukanya American football-nya Amerika tuh yang rugby itu, ada barang-barangnya gitu. Nah, jadi banyak sekali brand-brand itu yang mulai menyesuaikan juga dengan kira-kira konsumennya apa. Di Indonesia tuh mungkin kalau di Amerika orang nggak suka bulu tangkis, jadi jual-jual sepatu bulu tangkis tuh nggak menarik buat mereka. Tapi buat, produk aparel kayak Mizuno gitu ya, segmen Indonesia menjadi menarik. Karena baju-baju bulu tangkis tuh jadi laku gitu. Nah, ini contoh dari perilaku ya. Nah, segmentasi itu harus gimana sih? Segmentasi itu, kita mengkotak-kotakan sesuatu untuk sesuatu yang bisa diukur, yang substansial tuh artinya yang penting gitu ya, bisa diukur, penting, bisa diakses, bisa dibedakan, dan bisa ditindaklanjuti. Jadi, nggak ada gunanya kita mengklasifikasi konsumen menjadi beberapa bagian kalau ternyata jumlah jumlah konsumennya nggak banyak gitu. Misalnya kalau kita punya produk A, kemudian kita lihat, oh saya membagi segmentasi ibu-ibu menjadi ibu-ibu rumah tangga aja yang diam di rumah, yang kerjaannya masak, sama ibu-ibu yang apa namanya macan ternak gitu ya. Macan ternak tuh antar jemput anak gitu ya. Ternyata dia hobinya arisan segala macam. Itu enak untuk dibandingin karena mereka punya sifat yang beda-beda gitu. Nah itu menarik untuk dilakukan segmentasi. Ini gambarannya, karena kalian juga masih di semester awal-awal, jadi ini saya kasih gambaran, segmentasi itu ibaratnya kalau ada orang berkerumun gitu ya, bergerombol, kamu bedain yang mana cowok, mana cewek.
mana yang pendapatannya di atas 5 juta, mana yang pendapatannya di atas 10 juta, gitu. Mana yang hobi miara kucing, mana yang hobi miara anjing. Nah, segmentasi itu bisa misahin dia berdasarkan tadi aktivitasnya, ketertarikan dia, gitu ya, dan wilayahnya macam-macam. Kita membagi-bagi itu namanya segmentasi. Kemudian dari yang kotak-kotak banyak itu, kita pilih salah satu, itulah namanya targeting. Jadi kita memilih salah satu target dari segmen yang ada. Oke, karena kita sudah membidik dari salah satu segmen yang ada, maka kita melakukan positioning. Apa tuh positioning? Supaya brand kita, supaya produk kita ada di benak dan pikirannya konsumen. Itu namanya positioning. Ya, contoh bagi orang-orang penggemar Noah, penggemar Ariel, ada brand baju namanya kalau nggak salah 3 Second ya. Nah, itu kan sama tuh. Jadi orang-orang yang suka band ini hobinya begini. Sama juga dengan kalau kalian perhatiin ada grup band slang gitu ya. Jelas segmen yang dia incar tuh rata-rata grassroots atau gini. Penggemarnya slang, penggemarnya Iwan Fals itu rata-rata sama kelasnya. Nah, kelasnya sama dia targetin. Nah, kemudian lihat cara dia mengkomunikasikannya. Dia bikin slankers gitu ya, ada gengnya, ada segala macam. Sama kan. Jadi dia bikin tahu bahwa yang dia bidik adalah ini, kemudian dia masuk ke target ini, kemudian dia bikin produk, bikin lagu yang berbau-baunya juga yang kira-kira merepresent dari konsumen dia. Contoh lagi adalah ada musik jazz gitu ya. Jazz ini rata-rata orang yang suka beda nih sama penggemar-penggemarnya slang gitu. Nah, target mereka adalah ini nih, orang-orang ini biasanya kerjaannya ini, penghasilannya segini. Sehingga dia bisa masuknya dalam event-event apa, ketahuan. Ya, dari situlah kita memahami sebuah segmentasi, bagaimana kita mengkotak-kotakan berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian kita pilih yang mana yang mau kita masukin, itu namanya targeting, dan juga menjadi sebuah positioning. Kita jadi berusaha menanamkan produk kita ada di benaknya konsumen. Oke, inilah basic dari bisnis model Canvas. Kenapa ini basic? Karena dari, kalau teman-teman, sorry ya, saya balik ke sini, kalau teman-teman lihat yang ini tadi di awal, sebentar ya, saya mundur lagi. Oke, teman-teman ingat ya, dari segmentasi ini, kenapa ini menjadi kunci awal? Karena dari sinilah kita bisa tahu kita mau ngasih value proposition-nya apa. Oke, dari sini kita mau masuk ke value proposition-nya apa. Gitu. Jadi kalau ininya kita udah milih mau yang mana, maka barang yang mau kita kasih juga akan beda. Nah, kita sekarang masuk ke value proposition ya. Sorry. Saya mundur lebih cepat lagi, saya maju lagi, sorry ya. Nah, ini dia. Value proposition, ya, value proposition itu berbicara tentang atau menjawab pertanyaan tentang why I should buy from you. Kenapa sih gue harus beli barang? Kenapa sih gue harus beli produk? Kenapa sih gue harus beli service dari kamu? Gitu ya. Dan juga menjawab pertanyaan bagaimana produk atau jasa kamu bisa menyelesaikan masalah saya. Artinya apa? Hari ini orang jualan barang tuh relatif sama. Pak, saya jualan risol. Wah, berantakan orang jualan risol. Pak, saya jualan nasi uduk. Wah, berantakan orang jualan nasi uduk. Bener nggak? Sehingga kalau kamu bicara tentang saya mau masuk segmen ini, Pak, untuk nasi uduk saya, berarti kamu harus bisa menjawab pertanyaan, kenapa saya harus beli nasi uduknya di kamu? Atau kenapa saya harus beli telurnya di kamu? Kenapa saya harus beli mochinya di kamu? Kenapa saya harus beli browniesnya di kamu? Kamu harus punya jawaban yang clear kenapa orang harus milih kamu dibandingkan yang lain. Itulah yang disebut dengan value proposition. Value proposition juga berbicara tentang kira-kira produk atau jasa kamu tuh bisa menyelesaikan masalah saya nggak sih? Atau kira-kira bisa ngasih benefit saya nggak sih? Gitu. Hari ini ada orang yang sakitnya autoimun namanya. Autoimun tuh penyakit yang diderita sama istrinya Anang ya, Ashanti. Dia tuh sekarang hari ini jumlah orang yang sakit autoimun tuh ada 5.000 di Indonesia, itu tercatat ya, bahkan mungkin lebih, di mana mereka nggak bisa makan terigu terlalu banyak, sesuatu yang berbau tepung terigu, karena memang kandungan proteinnya tinggi gitu. Sehingga orang-orang banyak nyebutnya adalah, saya mau cari kue yang namanya gluten free. Gluten free berarti kandungan proteinnya spesifik tuh. Nah, dari situlah dia dapat segmen bahwa saya kalau bikin kue, kue saya aman untuk orang-orang autoimun gitu ya. Karena kue saya ini mengandung atau gluten free, dia bebas dari protein yang tinggi. Atau perhatiin ada snack namanya Fit Bar, ada snack snack macam-macam deh ya. Itu snack-snack yang low kalori, jadi untuk memang dia spesifik snack untuk orang yang diet.
untuk orang yang nggak mau gemuk gitu. Nah, dia punya snack-snack itu. Nah, bayangin bahwa dia jelas segmennya adalah saya mau untuk orang yang gemuk. Sehingga kenapa saya harus beli barang ini? Karena barang ini low kalori. Betul? Sama juga kayak ada susu namanya Epeton Weight Gain gitu. Khusus untuk orang-orang yang mau gemukin badan. Walaupun sekarang ternyata Epeton udah berubah lagi nih. Bukan cuma gemukin, kalau orang mau ngurusin juga ada gitu ya. Seperti Slimming Tea yang konsisten dari zaman dulu, teh untuk ngurusin badan gitu ya. Atau High Low yang konsisten dengan iklannya bahwa saya mau ninggiin badan, bener nggak? Berarti dia punya segmen khusus, kemudian dia provide value proposition-nya seperti itu. Nah, berbicara tentang value proposition, asal katanya value proposition itu adalah value. Value itu artinya nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah mencerminkan sejumlah manfaat, baik berwujud maupun nggak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Jadi, kalau kita punya barang, kalau kita punya jasa, maka value atau nilai barang itu tercermin dari apa? Dari manfaatnya barang itu. Baik manfaat yang berwujud, baik manfaat yang tidak berwujud. Dan kalau kira-kira kita ngelihat nih, wah gila nih misalnya ada motor gitu ya. Ada motor harga belasan juta namanya Honda Beat Street. Dia punya Honda Beat Street. Kemudian ada motor yang harganya 20-an gede, mungkin sampai 30-an namanya NMAX. Apa sih manfaat yang dikasih sama NMAX? Apa sih manfaat yang dikasih sama Beat? Pasti beda. Kalau NMAX mungkin lebih gede gitu. Jadi buat orang yang badannya gede ini lebih cocok gitu. Atau buat orang yang badannya nggak terlalu gede lebih cocok pakai Beat. Manfaatnya jelas ya. Nah, dari situlah muncul persepsi biaya. Kayaknya kalau motornya gede pasti harganya lebih mahal nih ya. Kayak kemarin ada yang happening, ada motor mahal yang harganya sekitar 600 juta ditabrak sama Ayla yang harganya 1/6 dari motornya. Ya kalau kalau kalian baca. Kelihatan kan? Kenapa sih motor ini mahal? Ternyata dia bisa mencapai kecepatan sekian dalam waktu sekian detik. Manfaatnya jelas. Sehingga konsumen mempersepsikan bahwa kalau speknya kayak gini biayanya tinggi gitu. Itulah value teman-teman. Ya, jadi makin tinggi value-nya, manfaatnya orang berani bayar mahal gitu hari ini. Nah, nanti juga kalian jangan bingung kalau sudah belajar manajemen, orang banyak nyebutnya QSP. Jadi apa sih, gimana sih cara menilai value barang atau service kalian? Gunakanlah QSP. Apa tuh QSP? Quality, service, dan juga price. Tapi saya tambahin lagi nih, sekarang menjadi speed. Ya, jadi quality, price, service, dan juga speed. Kenapa speed saya tambahin? Karena memang hari ini punya kualitas bagus nggak cukup. Punya produk dengan harga yang murah nggak cukup. Punya servis yang baik, orangnya ramah nggak cukup. Tapi terkadang konsumen maunya speed atau kecepatan. Contoh, berapa banyak orang hari ini butuh barang di marketplace gitu ya, yang ternyata udah deh gue nggak milih deh barang yang harganya 5.000 ini, atau gue nggak jadi deh beli yang 100.000 karena ternyata barangnya baru bisa diantar minggu depan. Bahkan mereka nggak apa-apa deh, gue beli barang 20.000, ongkos kirimnya 20.000 karena gue butuh one day service, hari ini juga harus nyampe. Bahkan kalau perlu dia mau beli kacamata renang karena sorenya mau berenang, Pak barang ready, dia chat tuh, ready Pak, oke deh, kalau ready bisa COD nggak Pak? Bisa langsung kayak gitu. Jadi orang butuh atau bisa digojekin nggak? Jadi kadang-kadang harga menjadi tidak relevan begitu dia butuh sesuatu yang cepat. Makanya speed-nya itu menjadi unsur yang penting juga ya. Ini cara membuat value buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mikir sekarang, kalau gue punya produk, jadi kira-kira gue ngasih value proposition yang uniknya apa ya? Macam-macam. Bisa dari kualitasnya. Misalnya, kalau kita jualan telur, ternyata telur kita memang adalah telur yang baru keluar banget tuh dari pantatnya ayam gitu ya. Baru keluar hari itu juga, sehingga jadi dia dijamin nggak busuk gitu ya. Atau kalau dia ditaruh di dalam ember, ada airnya, dia misalnya ada yang ngambang, ada yang tenggelam. Nah, itu kan bicara kualitas. Ya, atau kalau kalian bikin kue, saya jamin kue ini tidak expired baru dibikin. Jadi ada beberapa kalau diperhatiin ya, gimana Breadtalk, gimana Tolejo di beberapa mall, dia punya konsep apa namanya, restorannya atau konsep toko rotinya adalah open kitchen. Apa tuh open kitchen? Jadi konsumen saat beli Breadtalk, dia bisa ngelihat tuh petugasnya lagi masak segala macam. Itulah konsep open kitchen. Untuk nunjukin apa? Untuk nunjukin bahwa kita tuh steril loh, kita tuh bersih loh. Semua roti yang kalian makan hari ini tuh baru dibikin hari ini loh. Nah, itu quality yang coba dia kasih.
gitu ya. Atau mau ngomongin price. Nah, price ini paling gampang nyontohinnya adalah makan makanan yang ada di depan kampus gitu ya, kayak rasa utama segala macam. Itu dia nggak bicara quality gitu ya. Mungkin kalau pas lagi makan seafood atau apanya, kok kayaknya rada busuk dikit nih udangnya. Nggak penting karena konsumen masuk ke sana, mereka milih adalah gue mau harganya murah. Gue mau makan 15.000 yang penting kenyang. Karena yang dia utamakan adalah price. Oke. Kemudian juga ada yang namanya service excellent. Contoh kalau kalian masuk ke Botani Square, masuk ke counternya Giordano, perhatiin mbak-mbak Giordano tuh. Selamat siang kakak, selamat datang di Giordanonya kakak, ada yang bisa saya bantu kakak. Selalu lihat dia ngejar. Itu bagian dari service excellent. Bahkan kalau Giordano, kalau di luar Botani lagi hujan, itu biasanya payung-payung di Giordano malah didiskon. Unik ya. Biasanya kalau orang butuh malah dimahalin, tapi Giordano beda. Begitu hujan, payungnya malah murah. Begitu di luar nggak hujan, payungnya malah mahal. Itu bagian juga dari service excellence segala macam. Ya, terakhir speed tadi yang saya contohin ya. Orang-orang maunya cepat. Inilah cara ngebuat gimana supaya barang kamu menjadi unik. Gimana sih Pak kalau saya jualan makanan jadi unik? Dikulik aja dari 4 hal ini. Dari quality-nya, dari speed-nya, dari price-nya, atau dari service-nya. Kenapa sih fast food sampai hari ini masih hidup walaupun Burger King, McDonald's, KFC udah mulai bleeding, Pizza Hut tiba-tiba jadi kayak pedagang asongan jual-jual di lampu merah, 100.000 dapat 4 Pizza Hut yang kecil gitu ya. Nah, cuman saya ngelihat kenapa mereka bisa survive karena yang hebat dari fast food adalah mereka fast. Namanya juga fast food ya nggak sih? Disiapinnya cepat. Lo bahkan drive thru. Kalau misalnya di Jakarta tiba-tiba saya sama istri jalan, aduh belum sarapan mah, udah deh drive thru aja. Selalu mikirnya gitu, drive thru McD, drive thru BK, drive thru KFC, selalu kita melakukan itu ya teman-teman ya. Oke, ini kita makin dalam. Kalian tadi udah tahu segmen apa yang mau kalian masuk ya. Ya, saya mencoba merefresh lagi nih. Kalian tadi udah saya kasih tahu segmen mana yang mau kalian masukin. Berdasarkan geografinya kah, demografinya kah, apa udah tahu? Udah tahu bergerak ke value-nya. Kamu mau ngasih value apa nih yang menarik buat mereka? Ya. Apakah value-nya dari sisi quality-nya, dari sisi service-nya, gitu ya, apa dari sisi speed-nya. Nah, baru kita masuk ke value proposition. Value proposition tadi menjawab pertanyaan, kenapa saya harus beli dari kamu? Oke. Kalau kita nanya kenapa lo harus beli barang dari gua, maka itu mengarah kepada 2 hal. Apa yang masalah yang bisa diselesaikan lewat produk atau jasa kamu, itu yang pertama. Atau yang kedua adalah gua dapat benefit apa dari situ. Oke, makanya di sini disebutin nih. Sebelah kiri yang kotak itu adalah produsen. Dia ngasilin produk. Sebelah kanan yang bulat itu adalah konsumen. Kerjaannya adalah beli barang. Oke, lihat. Produk dan service sebelah kiri itu dipunyai sama produsen. Tugasnya produsen cuma 2, gain creator. Gain creator itu ada artinya nyiptain keuntungan. Gain kan keuntungan ya, creator nyiptain keuntungan. Atau pain reliever atau ngobatin rasa sakit. Ya, lu mau ngasih keuntungan, ngasih benefit, atau lu nyelesain masalah. Value proposition cuma bicara itu. Dapetin, gue dapat keuntungan apa nih? Atau masalah apa nih yang bisa lu selesain? Value proposition cuma bicara masalah itu. Makanya itulah yang dia kasih untuk apa? Untuk ngebuat konsumen happy lewat gain yang dia dapat atau untuk nyembuhin penyakitnya konsumen. Contoh konkretnya adalah contoh konkret dari gain creator. Hari ini kalau kalian bolak-balik ikutan pegadaian, ya, pegadaian itu kenapa sih orang mau investasi emas? Investasi emas itu bukan sebuah pen revealer, tapi sebuah gain creator. Emas tidak membuat kamu kaya, tapi membuat kamu tetap kaya. Kenapa? Karena harga emas konstan, karena harga emas di atas inflasi. Ya, ingat kan contoh kemarin kuliah yang kemarin itu dari Pak Rudi itu orang pegadaian. Pak, pernah ada orang beli emas tahun 94, which is itu sebelum krisis moneter 97, cuman beli 12 juta. Berapa kilo dia dapat emas, begitu dia jual tahun 2020, itu harganya jadi 600 juta. Berarti apa? Kita bicara keuntungan dari investasi. Itu namanya gain. Orang tertarik beli barang kita karena kita ngejanjiin sesuatu yang menarik buat mereka. Itu namanya gain. Kemudian apa yang namanya pain? Ya, contoh pain. Aduh, saya nih kalau gampang banget kulitnya hitam, kalau kena matahari jadi langsung hitam. Nah, oke, berarti lu bisa ngemutihin kulit atau lu bisa ngatesin sinar matahari, itu namanya pain.
Jadi simpel banget sih ngejual intinya. Lu bisa ngasih keuntungan apa, atau lu bisa nyelesain masalah apa. Itulah yang disebut dengan value proposition. Eee, Contoh lagi yang sederhana ya teman-teman. Tadi ya kalau ngomongin telur, kita tahu ada beberapa telur yang plus omega gitu ya di Indomaret. Atau ada beberapa telur yang ini telur ayam kampung dengan kandungan ininya gitu. Atau dia ada disuntik ikan salmon, suntik macam-macam, dikasih prebiotik apa. Kenapa? Untuk membuat telur dia beda dengan telur-telur yang lain ada di Indomaret. Karena telurnya beda, berarti dia menciptakan gain creator baru kan. Benar nggak? Karena dia menciptakan sesuatu yang baru. Sama kayak tadi contoh kue yang saya bilang, oh kue ini adalah gluten free. Dia memberikan pengobatan buat orang yang suka makan tepung terigu. Tepung terigu itu dahsyat banget loh. Terbuat dari gandum, semuanya impor. Adanya di mana? Adanya di mie ayam, adanya di bakso, ada di gorengan, adanya di hampir semua kue-kue. Jadi kalau orang yang punya autoimun tuh nggak bisa makan enak hari ini. Sehingga dia perlu tepung yang lain yang gluten free. Nah, temulah dia pakai ini. Oke, sama kayak orang yang diabetes, nggak boleh makan gula kebanyakan, nggak boleh makan nasi, bener nggak? Akhirnya muncullah beberapa nasi yang unik gitu kan. Nah, nasi merah apa, bener nggak? Karena dia fokus pada pain-nya. Gue menyelesaikan masalah apa nih? Kenapa dia bisa tahu saya mau bermain di value proposition itu? Karena dia jelas membidik segmen apa dari awal. Itu menjadi penting. Oke, ini yang tadi saya gambarin ya, QSP. Nah, ini tadi ya, QSP. Jadi kalau sekarang anak-anak manajemen disebut, what is your QSP? Berarti apa sih yang QSP lo? Berarti apa sih quality lo? Apa sih spesialnya? Ya, dari service-nya, dari harga ya. Ini sama, saya cepet aja. Oke, tadi kita udah masuk ke, kalau lihat gambar ya, nanti nggak apa-apa. Nanti slide ini kan bisa saya kasih ya. Jadi yang pertama tadi segmen paling kiri, kemudian saya lompat ke tengah tadi, langsung value proposition. Kemudian kalau udah tahu value proposition-nya, kita bicara tentang channel yang di bawahnya tadi tuh. Apa itu channel? Channel itu adalah bagaimana cara saya, ya, channel itu adalah bagaimana cara saya setelah tahu segmen apa yang mau saya masukin, saya mau ngasih value apa, saya distribusiin. Jadi channel itu bagaimana nganterinnya, bagaimana mendelivery itu barang atau produk sehingga sampai di konsumen. Oke, jadi di dalam channel kita bicara apa? Bicara saluran penjualan, bisa online, bisa offline. Gimana konsumen bisa tahu, oh ya Pak saya online. Kenapa saya online? Karena saya bikin toko di beberapa marketplace. Pak saya offline karena saya masang jualan nasi uduk saya di pinggir jalan. Oke. Pak saya offline karena saya jualannya di bazar. Oke. Dan juga saluran distribusi. Apa tuh saluran distribusi? Ada orang yang jualannya pakai reseller, ngembangin reseller. Ada orang yang ngembanginnya lewat agent. Ada orang yang ngembanginnya lewat distributor. Ada orang yang ngembanginnya langsung ke konsumen. Kalau perusahaannya gede, biasanya dia pakai agen, kalau nggak pakai distributor. Ya, jadi kalau lihat ada orang jualan Yakult pakai sepeda, wah itu berarti udah distributor yang kesekian kalinya. Karena dia adalah tenaga penjual dari beberapa agen, bayangin. Jadi jalurnya ditentuin lewat sini. Termasuk juga bagaimana mengkomunikasikannya. Kalau kamu online berarti kamu harus belajar copywriting. Kalau kamu online kamu harus bisa tahu jam-jam berapa kamu harus posting ya. Komunikasinya beda. Kalau kamu offline ya jalur komunikasinya beda. Mungkin ramah tamah menjadi penting, mungkin interpersonal kebaikan kamu dengan orang dengan segala macam itu menjadi penting. Makanya itulah bicara channel. Nah, kalau dipelajari nanti khusus di marketing, kalian juga nanti akan belajar bukunya Kotler biasanya. Jadi pemasaran itu, distribusi itu ada berapa channel teman-teman. Ada yang dari produsen langsung ke konsumen, ada yang dari produsen mampir dulu ke retail, gitu ya. Jadi dari produsen tiba-tiba langsung ke Alfamart dulu gitu ya. Atau ada juga nih dari produsen dari Nestle nggak langsung ke Alfamart, tapi ditaruh dulu nih sama penjual, sama agen besarnya dia, wholesale-nya dia, baru masuk ke Alfamart, baru ke konsumen. Ada juga dari Unilever masuk ke distributor dulu, baru ke Indomaret, baru ke konsumen. Ada juga yang lewat agen dulu. Semakin panjang jalurnya dia, dipastikan harga produk di konsumennya otomatis akan lebih mahal. Benar nggak? Karena setiap titik ini pasti dia berharap dapat keuntungan. Nah, jadi penting ya teman-teman setelah tahu segmen apa, tahu value-nya apa, kemudian pikirin channelnya. Gue ngasihnya harus pakai apa nih? Apa gue kembangin reseller, atau gue kembangin agen-agen penjualan semacam model MLM gitu ya? Atau kemarin itu juga kita udah bilang bahwa atau saya kembangin dropshipper, ya kan? Oh saya punya barang nih, saya mau fokusnya di produksi, sisanya saya terima aja deh dropshipper.
Nah, itu kan pengaruh tuh, ya. Jadi itu akan pengaruh semua. Oke, ini yang kemudian lanjut tadi komunikasinya beda yang tadi saya bilang, komunikasinya beda. Nah, ini yang keempat. Jadi kalau dilihat gambarnya tadi, sebelah pertama adalah, eee, segmentasi, value proposition, di bawahnya tadi ada yang gini ya. Nah, itu channel, cara nganterinnya. Setelah barang diterima sama konsumen, maka selanjutnya adalah tugas produsen adalah menjaga hubungan baik dengan si konsumennya. Itulah yang disebut dengan customer relationship, ya. Setelah dapat segmennya, dapetin value proposition-nya, gimana cara ngedelivery itu barang sama produk, setelah di-delivery bagaimana maintain-nya. Makanya ada istilahnya CRM. Apa sih CRM? Customer Relationship Management. Lewat apa lagi dia ngejaga? Lewat promosi. Lewat apa lagi dia ngejaga? Lewat brand. Contoh promosi dulu teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin suka nge-GoFood, ya, suka nge-GrabFood, kalau udah 1 bulan nggak belanja, pasti kalian akan terima email. Biasanya mereka akan email kamu, ya, atau biasanya ada notifikasi di handphone kamu ngasih tahu, ini ada promo nih, ya. Persis seperti yang saya ajarin waktu bikin database, mereka tuh udah tahu konsumen mana nih yang terakhir belanja, kapan mereka terakhir belanja, dari situlah mereka ngasih promo, ya, sehingga promonya tepat sasaran. Apalagi contoh promo adalah, bagaimana menjaga hubungan, salah satu yang dilakukan oleh Apple. Kalau kalian perhatikan, Apple itu selalu me-launching produknya pada bulan Desember, selalu Desember. Nggak pernah launching-nya di awal tahun atau di tengah tahun. Kenapa? Karena Apple tahu orang itu banyak duit biasanya akhir tahun, karena satu ada, bonus akhir tahun, biasanya kalau kerja di swasta ya, atau saat itu mereka liburan, kalau di luar negeri mereka Christmas ya, karena Christmas semua orang mau ngasih hadiah biasanya. Nah, dari situlah dia naruh waktunya kapan mereka harus promosi gitu ya. Itu bagian dari customer relationship-nya. Bagaimana sih tugas customer relationship? Kalau saya hitung gampang tuh tugasnya gini, gimana caranya produk itu dari awalnya orang nggak tahu jadi tahu? Gimana supaya orang tahu? Ya lu harus berkarya dong, lu harus mulai produksi barang dong. Gimana caranya orang tahu bahwa lu jago masak? Lu harus mulai masak. Kalau lu nggak mulai masak, orang nggak akan pernah tahu. Setelah dia tahu, maka dia harus kenal. Nah, untuk kenal itu, inilah yang disebut dengan value tadi. Kenapa harus kenal? Karena dia beda. Oh, dia kualitasnya bagus loh. Dia harganya murah loh. Dia servisnya cepet loh. Dia bisa dibuat dadakan loh. Nah, mulai beda. Kalau dia beda, maka dia mulai kenal. Supaya kenal, dia harus mulai jadi teman. Gimana cara teman? Supaya mulai tertarik membeli. Orang tahu belum tentu orang kenal. Orang kenal belum tentu dia temenan. Oke, ini levelnya makin ke kanan makin naik. Dan selanjutnya setelah dia teman, mulai tertarik membeli, dia mulai membeli nih, ya, menjadi teman main. Teman main itu berarti ngebelinya mulai berulang. Tadinya awalnya, oh ya, si siapa misalnya, lu tahu nggak si Sunarji itu punya jualan telur? Oh tahu, oh iya tahu. Oke. Terus lu kenal sama dia nggak? Oh ternyata si Lozi ini telurnya Sunarji memang telurnya baru ya, rata-rata bagus telurnya gitu ya. Mulai muncul tertarik membeli, mulai beli nih. Setelah beli, oh iya kualitasnya bagus. Dia akan beli ulang. Beli ulang ini saya nganggapnya sebagai teman main. Karena boleh jadi dia teman kita, belum tentu dia teman main kita. Teman main tuh udah benar-benar lebih dekat lagi dari teman. Selanjutnya tahapan paling tinggi itu menjadi sahabat. Sahabat itu apa ya? Kalau dalam bahasa marketing menjadi loyal customer. Oke. Jadi tahu itu beda. Lu tahu Pak Ari? Tahu. Lu kenal nggak? Nggak, belum tentu. Lu tahu belum tentu lu kenal. Lu kenal belum tentu lu temenan sama dia. Oke. Lu temenan sama dia belum tentu lu main sama dia. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Dari main belum tentu juga jadi sahabat. Nah, inilah perbedaan kalau saya contoh ini dalam sebuah pertemanan, sehingga gimana sih apa yang diinginkan sama apa namanya? Oleh produsen atau penjual, mereka tuh selalu ingin orang-orang itu nggak cuma tahu barang dia, tapi lama-lama jadi teman main dan sahabat. Karena kalau jadi teman main dia mau beli berulang, ya. Dan sahabat tuh udah loyal banget, ya. Banyak banget kok yang udah loyal. Ada orang yang suka Giordano, satu lemari isinya Giordano semua. Setiap ada informasi Giordano dia beli. Nah itu udah sampai loyal juga. Atau semua brand yang dia pakai Apple semua, udah sampai di level itu gitu. Itu yang namanya loyal. Oke, kita udah masuk ke blok kelima, yaitu revenue stream. Tadi kalau diperhatiin yang paling kanan customer segmentation, value proposition, diantarinnya pakai channel, di maintain-nya pakai customer relationship, di bawahnya tadi ada revenue stream ya.
Nah, ini yang sering kita lupakan teman-teman untuk revenue stream. Orang berharap punya pendapatan banyak ya, orang berharap punya pendapatan banyak. Padahal pendapatan banyak itu diperoleh biasanya dari jualan beraneka ragam barang. Ya, biasanya saya nyebutnya ada produk, ada service, ada others. Contoh gini, kalau kita nongkrong di kafe, kita pergi ke coffee shop gitu ya, tujuan kita jelas ke coffee shop untuk minum, bukan untuk makan, oke? Untuk minum. Berarti produk utamanya, kafe atau coffee shop adalah minuman, maka minuman menjadi produk utamanya. Biasanya harga minumannya dibikin tidak mahal, dibikin harganya standar. Nah, kemudian di mana dia, dapat produk yang mahal? Di produk keduanya. Apa itu? Makanan. Jadi harga minumannya standar, harga makanannya mahal. Jadi begitu orang minum kelamaan dia pesan makan. Nah, konsumen sebetulnya dihajar habisnya di makanan. Itulah konsepnya kafe. Konsepnya kafe beda sama konsepnya rumah makan, ya, atau kedai atau warteg. Kalau warteg makanannya yang murah karena orang datang ke sana untuk makan, ya kan? Orang tahu, oh makan di sana murah. Tapi begitu orang makan nggak sadar dia minum jus, jusnya mahal harganya 15.000, 20.000. Oke. Jadi produk keduanya adalah dia ngehajarnya di situ. Nah, biasanya kita kurang bisa memaksimalkan revenue stream karena kita mainnya di satu produk. Padahal dari sana kita bisa mainin, oh ini produk yang awal untuk ngebuat orang datang, ini produk yang keduanya, ini servisnya. Itu yang kadang-kadang nggak kita lakukan. Contoh, kalau orang jualan jilbab, ya ada jilbab atau bergo, ada juga ciput ya, yang di dalaman itu, dan ada juga misalnya manset gitu ya, manset ya. Rata-rata orang udah, kok gue jualnya jilbab aja gitu. Kenapa nggak dibundling sekaligus? Ada jilbab plus ciput plus ini gitu. Jadi harganya uh, jadi yang barang yang dijual jadi banyak. Nah, inilah konsep yang sebetulnya di revenue stream penting untuk dipahamin oleh teman-teman semua. Jadi ada yang namanya produk utama, ada yang namanya produk tambahan, ada yang namanya jasa. Jasa ini bisa ngasilin duit juga. Nggak percaya misalnya gini, ada delivery service 14.045 gitu ya. Itu kan bagian dari dicas lagi tuh kalau orang nganterin gitu ya. Ya atau KFC delivery dia ngecas lagi nih. Nah, jadi ada jasanya juga buat dia lebih apa namanya? Buat dia jadi lebih dapetin keuntungan lagi. Contoh kalau yang cowok-cowok nih potong rambutnya di barbershop, sekarang yang lagi banyak happening tuh orang potong rambutnya di Kapten gitu ya, misalnya Kapten. Kapten itu dia servis utamanya adalah potong rambut. Tapi begitu kita daftar, dia pasti akan nanya, "Pak, ini rambutnya mau dikasih hair tonic nggak? Atau mau dikasih hair spa nggak?" Berarti udah bicaranya produk tambahan kan? Produk tambahan. Kemudian udah selesai kita dipijit kan, akhirnya kita ngasih tips, itulah servisnya. Atau setelah kita dipotong, dia akan nawarin, "Pak, mau pakai pomade yang model apa nih? Yang tipe apa?" Tujuannya apa? Dia ngenalin pomade dia ke kita. Setelah kita coba, kemungkinan kita akan beli pomade juga di dia. Itu konsep bahwa produk itu perlu diturunin dari produk utama, produk tambahan, dan juga menjadi services. Nah, ini yang penting banget kalian pahamin ya, apa teman-teman, penting banget kalian pahamin tentang cross sell dan juga upsell ya. Cross sell dan juga upsell. Sorry, ini karena 9 blok, kayaknya saya nanti mau berhenti di blok kelima dulu deh ya. Karena ini kepanjangan biar nanti kita bisa tanya jawab ya. Contoh lagi dalam memaksimalkan revenue stream adalah yang namanya cross sell dan juga upsell atau saya nyebutnya cross selling, upselling. Cross selling itu apa? Tadi contohnya. Nih, kalau kalian datang ke fast food hari ini ke KFC, ke McDonald's, ya, kalian tuh jarang diarahkan hanya untuk membeli burger aja atau beli ayam goreng aja, jarang. Pasti dia akan nawarin paket. Mau paket apa gitu ya. Misalnya super besar 1, super besar 2, ya atau panas spesial bla 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 nyebutin. Kenapa? Karena dia mau yang lakunya sekaligus banyak. Kentangnya laku, nasinya laku, burgernya laku, sama minumnya laku. Itulah konsep cross selling yang selalu orang pakai, di mana kadang-kadang kita nih UMKM malah jarang menerapkan konsep cross selling ini. Yang kedua adalah konsep upselling. Perhatiin kita kalau di fast food, kita pasti bonyoknya berkali-kali tuh. Setelah kita ditawarin paket, dia akan nawarin lagi. Ini Coca-Colanya mau di-upsize nggak? Gitu ya. Nasinya mau digedein nggak ukurannya? Itu namanya upselling. Ya, jadi upselling dan cross selling itulah cara-cara kita memaksimalkan revenue stream kita.
Saya kayaknya stop dulu deh di BMC part 1 ini dulu, supaya nanti ada tanya jawab sedikit dari teman-teman, nanti kita masih bisa lanjut kok di part 2-nya ya. Saya izin, menghentikan dulu recording ini untuk masuk ke tanya jawab. Terima kasih.